Benih F1. Potensi maksimal, tapi menciptakan ketergantungan pabrik. Selamat datang kembali di YouTube kami. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas keunggulan teknis benih F1, tetapi juga konsekuensi ekonomi dan manajemen terpenting yang wajib kita pahami. Benih F1 atau hibrida generasi pertama adalah benih premium yang menjanjikan hasil maksimal. Namun, di balik janji hasil tinggi, ada satu fakta krusial. F1 menciptakan ketergantungan mutlak pada perusahaan benih. Mengapa hasil panen F1 tidak bisa dijadikan benih? Mengapa setiap musim kita harus kembali ke pabrik untuk membeli benih baru? Kita akan membedah sains di baliknya dan bagaimana ketergantungan ini mempengaruhi biaya operasional kita. Mekanisme genetika dan hybrid vigor. Kekuatan F1 berasal dari fenomena ilmiah yang disebut heterosis atau hybrid vigor. F1 dibuat dengan menyilangkan dua galur tanaman murni yang memiliki sifat unggul berbeda. Keturunan pertama, filial 1, adalah puncak performa genetik. Ia mewarisi keunggulan maksimal dari kedua induknya, menjadikannya 1. Lebih kuat, 2. Lebih subur, dan 3. Pertumbuhan yang sangat seragam. Kunci komersial F1 adalah keseragamannya. Seluruh tanaman kita akan berbuah dan matang nyaris serentak, sangat efisien untuk panen massal. Keunggulan absolut F1. Mengapa F1 seolah tak tergantikan dalam pertanian modern? F1 memiliki potensi hasil tertinggi per meter persegi lahan, seringkali jauh melebihi panen benih lokal. F1 dirancang dengan gen resistensi spesifik. Contohnya, benih melon F1 mungkin dirancang tahan terhadap jamur yang sering mematikan. Ini mengurangi resiko gagal panen akibat serangan patogen. Kualitasnya, F1 memberikan buah dengan ukuran, bentuk, dan standar rasa atau brick yang konsisten, memenuhi standar pasar yang ketat. Ketergantungan dan siklus pembelian. Ini adalah poin edukasi terpenting. Ketergantungan F1 bukanlah kecelakaan, melainkan hasil dari sains genetika. Ketika kita mengambil benih dari buah F1 dan menanamnya lagi, itu akan menjadi benih generasi kedua. Sifat-sifat unggul yang stabil di F1 akan pecah. F2 akan kembali ke sifat-sifat acal dari kakek neneknya. F2 yang tumbuh akan menjadi tidak seragam. Sebagian kecil mungkin bagus, tetapi sebagian besar akan kerdil, mudah sakit, lemah, dan hasilnya sangat rendah. Karena F2 tidak dapat diandalkan, petani dipaksa untuk kembali ke pabrik benih untuk membeli F1 asli setiap musim tanamnya. Inilah model bisnis F1. Petani menukar kemampuan menyimpan benih dengan janji hasil yang pasti. Petani harus menyadari bahwa biaya benih F1 adalah komponen biaya operasional tahunan yang tidak bisa dihilangkan. Mari kita bedah secara finansial. Mengapa benih F1 ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan benih lokal yang bisa kita dapatkan secara gratis dari panen sebelumnya? Ini bukan hanya soal brand atau kemasan. Proses pembuatan F1 adalah proses yang sangat panjang dan mahal, dan ini adalah ilmu yang jarang diketahui oleh petani. Pertama, pemurnian galur. Untuk mendapatkan galur A dan galur B yang murni, perusahaan harus melakukan inbreeding, perkawinan darah tanaman selama bertahun-tahun. Bahkan bisa sampai 7 hingga 8 generasi.
Ini untuk memastikan setiap tanaman memiliki gen yang identik dan stabil. Proses pemurnian ini memakan waktu, tenaga kerja spesialis, dan lahan uji yang sangat besar. Kita bicara investasi puluhan miliar rupiah. Kedua, persilangan tangan yang eksklusif. Ketika galur A dan galur B sudah murni, mereka harus disilangkan secara manual satu persatu. Pada komoditas tertentu seperti cabai atau tomat, proses penyerbukan ini dilakukan menggunakan tangan di bawah kondisi rumah kaca yang terkontrol ketat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap benih F1 yang dihasilkan benar-benar murni dan sempurna, tanpa kontaminasi serbuk sari lain. Ini adalah pekerjaan padat karya dan presisi tinggi, dan biaya tenaga kerja inilah yang membuat harga F1 melambung. Ketiga, perlindungan paten. Setiap benih F1 adalah penemuan yang dilindungi paten. Perusahaan benih telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan kombinasi genetik yang sempurna itu. Dengan adanya paten, perusahaan berhak mencegah siapapun, termasuk petani, untuk memperbanyak benih tersebut. Hal ini memastikan bahwa petani harus terus membeli, menciptakan siklus pasar yang menguntungkan produsen. Jadi, ketika kita membeli benih F1, kita bukan hanya membeli benih, kita juga membeli hasil dari riset, proses laboratorium, dan hak kekayaan intelektual yang menjamin bahwa panen Anda pasti berhasil. Namun, dengan harga ketergantungan finansial yang tinggi. Inilah mengapa benih F1 harus dihitung sebagai investasi modal utama setiap musim tanam, bukan sekedar biaya operasional biasa. Kita harus memastikan bahwa hasil panen kita tidak hanya menutupi biaya benih yang mahal ini, tetapi juga menghasilkan profit yang maksimal. Manajemen intensif adalah kunci. F1 adalah atlet yang haus nutrisi. Jika kita memilih F1, kita harus berkomitmen pada manajemen premium. F1 sangat tidak mentolerir yang namanya kekurangan. Nitrogen harus kuat di fase vegetatif, dan di fase pembuahan, P/K harus maksimal. Kegagalan nutrisi pada F1 jauh lebih buruk dampaknya daripada benih lokal. F1 sangat sensitif terhadap stres air. Anda harus konsisten terhadap itu. Selanjutnya, pastikan bahwa asupan unsur mikro, misalnya zat besi atau boron, terpenuhi, terutama melalui aplikasi foliar atau semprot daun untuk memaksimalkan potensi genetik F1. Kesimpulannya, benih F1 adalah instrumen teknologi modern yang hebat. Ia menjamin panen maksimal dan konsisten, yang sangat penting untuk stabilitas harga pasar. Namun, sebagai penonton dan petani, kita harus sadar, memilih F1 berarti Anda harus sadar menukar kemandirian benih dengan potensi profit maksimal. Ini adalah keputusan yang harus diperhitungkan dari sisi biaya dan resiko ketergantungan. Jika profit adalah tujuan utama kita, F1 adalah jawabannya. Tetapi, jika kemandirian benih dan biaya rendah adalah prioritas, benih lokal mungkin akan lebih cocok. Jadi, pilih benih Anda dengan bijak dan siapkan manajemen yang sesuai. Terima kasih telah menyimak. Coba bagikan pengalaman Anda yang menggunakan benih F1 di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.